Halo Sobat Pecinta Film, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita Filmex yang mengulas tentang alur film, rangkuman film, review film-film yang menarik. Di video kali ini, Filmex akan mengulas alur cerita film yang berjudul Seventeen Again dengan rangkuman film sebagai berikut. Oh ya, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa sobat untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video selanjutnya. Nah, di awal film kita akan disuguhkan dengan pemain utama kita nih, namanya Mike O'Donnell. Biar lebih gampang, selanjutnya gue akan panggil dia Mike. Nah, si Mike ini adalah anak SMA yang ganteng banget dan jago main basket. Pokoknya perfect lah. Dia ini dan timnya akan mempersiapkan sebuah pertandingan guys. Keesokan harinya, dia pun bertanding. Bisa dilihat nih, kalau dia emang idola banget para cewek. Buktinya, sampai diteriak-teriakin para cewek. Nah, sebelum pertandingan dimulai, ceweknya si Mike ini dateng. Wajah si cewek sih udah agak nggak enak banget gitu ya, sambil megangin perut. Awalnya sih ia bilang dia cuma mau menyemangatin Mike doang. Tapi akhirnya si cewek ini pun ngaku kalau dia ini lagi hamil. Hal ini pun membuat si Mike kaget. Dia pun main jadi nggak fokus karena dia kepikiran sama ceweknya yang lagi hamil. Singkat cerita, Mike lebih memilih meninggalkan lapangan dan karirnya sebagai calon pebasket masa depan untuk nyamperin ceweknya yang lagi hamil. Di lorong pun Mike bilang mau bertanggung jawab. Nah, akhirnya mereka berdua seneng kan tuh. Dan cerita pun berlanjut ke hari ini. Inilah Mike yang sekarang. Yang dulu ganteng dan badan atletis, sekarang jadi kayak gini cuy. Ya ampun. Mike pun berangkat kerja. Di kantornya itu lagi ada promosi jabatan gitu deh. Mike dengan pedenya kalau dia bakal dipromosikan jadi bos. Tapi yang jadi bos malah anak baru yang baru bekerja 2 bulan. Nah, si Mike langsung emosi dong. Masa dia yang udah bekerja selama 16 tahun kalah sama anak baru yang baru bekerja 2 bulan. Mike yang lagi kesel akhirnya mampir ke sekolah dia yang dulu. Dia pun mengenang masa lalunya. Ya, masa-masa kejayaannya dulu lah dengan main basket di hall sekolahnya. Setelah puas bermain basket, dia pun mampir ke trofi kabinet di sekolahnya. Di situ dia melihat foto dirinya pas dulu masih SMA. Pas masih ganteng yang beda jauh dengan Mike yang sekarang. Pas dia lagi asik ngeliat foto, datanglah tukang bersih-bersih di sekolahnya. Anehnya, dia pun masih mengenal Mike. Mike pun kaget, loh masih ada yang kenalin gue. Mike pun curhat kalau aja bisa balik ke masa lalunya. Tukang bersih-bersih itu pun coba nanya, lo yakin mau balik ke masa lalu? Tiba-tiba tukang bersih-bersih itu hilang seiring bel sekolah yang berbunyi. Sebenarnya Mike datang ke sekolah untuk menjemput anaknya yang paling gede. Anaknya emang cakep banget ya guys. Emang nggak salah kalau anak dari bibit unggul. Singkat cerita, Mike pun nganter anaknya pulang ke rumah istrinya. Dan saat sampai rumah, Mike pun ketemu sama ceweknya yang sekarang sih udah pasti jadi istrinya. Ya, di sini kita bisa melihat kalau hubungan mereka tidak mulus dan bahkan mereka ini lagi diambang perpisahan. Waduh, singkat cerita, waktu Mike lagi di jalan, dia pun ngelihat tukang bersih-bersih yang tadi itu mau lompat ke kali. Dan Mike pun terkejut karena sungai itu dalam dan berarus kuat. Si Mike pun bereaksi untuk menolong si tukang bersih-bersih tadi. Tapi si tukang bersih-bersih tadi cuma senyum dan mulai hilang. Mike pun kaget dan dia langsung terjun untuk nyelamatin tukang bersih-bersih itu. Saat Mike selingkuh kebingungan, dia pun malah tersedot pusaran air guys. Nah, singkat cerita, Mike pun pulang ke rumah dengan keadaan yang penuh dengan lumpur. Saat dia lagi ngebersihin lumpur yang ada di seluruh badannya, dia malah kaget karena mukanya balik lagi kayak pas zaman masih SMA. Hal ini pun membuat Mike dan temannya kebingungan. Temannya pun cuma bilang, lu coba deh temuin si tukang bersih-bersih itu.
Mike pun langsung cabut ke sekolahnya tanpa ganti baju. Dia pun muter-muter keliling sekolah tapi nggak nemuin si tukang bersih-bersih itu. Akhirnya dia pun putus asa. Dan Mike pun dikasih tanda kalau dia harus balik lagi main basket. Singkat cerita, Mike pun balik lagi nih. Daftar buat jadi siswa di sekolahnya. Dengan bantuan temannya yang awalnya ogah-ogahan ngebantu si Mike. Tapi pas dia lihat kepala sekolahnya, temennya langsung semangat dong. Keesokan harinya Mike pun langsung sekolah dan dia pun langsung jadi pusat perhatian. Ya iyalah, anak baru ke sekolah pakai mobil sport lagi. Menariknya, si Mike ternyata satu kelas dengan anaknya yang cewek. Pas lagi kencing, Mike nemuin anaknya yang cowok jadi korban bullying guys. Kasihan banget ya. Akhirnya si Mike malah temenan sama anaknya yang cowok. Pas lagi di kantin, dia bertemu dengan anak yang ngebully anaknya. Dan ternyata anak yang ngebully ini pacaran sama anaknya yang cewek. Singkat cerita, ketika di rumah, Mike pun cerita ke temennya kalau dia ini nggak bisa jadi bapak yang baik. Anak gue di sekolah dibully, sedangkan yang ngebully pacaran sama anak gue yang cewek. Lalu Mike pun akhirnya melatih anaknya main basket. Dan pas lagi latihan, Mike pun bertemu dengan istrinya. Istrinya pun kaget. Ini kok bocah mirip banget ya sama suami gue. Pas di sekolah, Mike berantem sama pacar anaknya yang cewek. Karena dia main nyosor aja di depan si Mike. Akhirnya ya mereka berantem. Hari pertandingan pun tiba, karena Mike pada dasarnya emang jago, Mike pun memimpin untuk menangin pertandingan basketnya. Dan anaknya menjadi penentu kemenangan. Nah, temennya si Mike makin sukses nih buat ngedeketin kepala sekolah. Dia pun berhasil ngajak kepala sekolah untuk dinner bareng. Lalu si Mike ini melihat anaknya yang cewek lagi nangis sendirian. Terus dia disamperin dong, "Kamu kenapa?" Terus anaknya tuh cerita kalau dia tuh putus sama cowoknya. Terus dia diputusin karena dia hamil. Bangsat banget ya kan, giliran udah hamil malah diputusin. Nah, di sini anaknya yang rapuh dan patah hati, ngelihat si Mike yang baik hati malah jadi suka sama Mike. Anaknya pun ngegodain si Mike. Mike yang masih waras akhirnya menghindar dong. Kacau banget ya asli, ya kali lu sama anak lu gituan. Singkat cerita, istrinya Mike pun dateng nyariin anaknya. Noh, anak lu lagi mojok di belakang. Lalu, Mike sama istrinya pun ngobrol-ngobrol di balkon. Karena kebawa suasana, Mike pun langsung nyosor. Si istrinya nih kaget, ngapain sih nih bocah? Terus, Mike pun digambar. Bukan cuma istrinya aja, tapi sama anaknya serta teman-temannya juga. Singkat cerita, Mike pun datang ke sidang perceraiannya. Tapi dia nongol dengan tubuhnya yang muda. Jadi dia nggak dikenalin tuh sama orang-orang di ruang sidang. Nah, dia itu berpura-pura membuat surat dari Mike yang dewasa. Padahal itu tuh cuma kertas kosong guys. Jadi dia bilang dari hatinya kalau dia itu minta maaf kalau dia udah salah selama ini. Istrinya pun menyadari kalau yang dilihat selama ini adalah Mike yang asli suaminya setelah dia mencocokkan di foto si Mike di buku tahunan. Hari pertandingan pun tiba. Di sini terjadilah deja vu. Mike yang jadi jagoan di timnya dan ada pencari bakat datang ke sekolahnya, istri dan anaknya yang lagi hamil pun datang buat nonton Mike bertanding. Sebelum Mike bertanding, dia nggak lupa ngasih kode ke istrinya. Istrinya yang makin sadar kalau ini tuh si Mike gitu kan, akhirnya memutuskan untuk keluar dari lapangan basket. Mike pun lagi-lagi harus memilih antara karir basket atau istrinya. Yah, Mike pun lebih memilih istrinya. Dia pun meninggalkan lapangan dan ngasih bola ke anaknya. Dan dia pun lari ke lorong. Saat berlari di lorong, dia pun kembali ke wujud asalnya, yaitu om-om yang sudah tua dan agak buncit. Singkat cerita, mereka pun baikan dan film ini pun selesai. Nah, gimana? Alur film yang menarik bukan? Ya, kejadian mirip seperti ini pasti sering kita jumpai
di mana kita menyesal dengan pilihan kita dan berangan-angan untuk kembali ke masa lalu, untuk memperbaiki pilihan kita dan merubah masa depan. Tapi kita enggak nyadar kalau yang dipilih adalah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan menyesal dengan apa yang kamu pilih ya guys. Dan sebelum berpamitan, gue mau ingetin lagi, buat kalian yang ingin melihat rangkuman film lainnya, silahkan buka di channel Filmex. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya.